Kota Batik, news, interaktif, solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, news, interaktif, solutif. Ya, kawan selamat pagi. Seperti yang kami informasikan pagi ini jam 9 sampai jam 10 pagi nanti kita akan ditemani kawan-kawan dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan membahas tentang intervensi sensitif melalui dukungan dan bantuan sosial percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan. Hadir di studio kita pagi hari ini Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Ibu Nur Agustina. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana senyum-senyum nih? Luar biasa. Alhamdulillah, senang saya ketemu, nggak elak lagi sama ketemu nih. Saya sama Pak Husdi sama Pak William. Iya, baik. Cita-cita lama tercapai ya. Alhamdulillah, akhirnya bisa menghadirkan kabit-kabitnya Dinsos P2KB ya Bu ya. Iya. Baik, kita kenalan langsung saja kepada Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Pak Ahmad Husni. Selamat pagi Pak Husni, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, senang sekali. Biasanya by phone ya Pak ya. Ya. Dan pagi hari ini bisa tatap muka langsung dengan Pak Husni. Dan Pak Husni juga tidak sendirian, di sebelahnya ada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P2KB Kota Pekalongan Pak Wildan Suhat. Selamat pagi Pak Wildan, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ella, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepertinya saya baru ketemu kalau dengan Pak Wildan pagi ini ya Pak ya. Ya biasanya WA-an ya Mbak. Iya, dan akhirnya pagi ini kita ketemu langsung karena tema kita cukup menarik, yaitu intervensi sensitif melalui dukungan dan bantuan sosial percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan, di mana kita akan ngobrol langsung bagaimana kita berdiskusi pagi hari ini untuk bersama-sama menyampaikan ya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kawan-kawan kita di Dinsos P2KB Kota Pekalongan untuk menurunkan stunting di Kota Pekalongan. Mungkin kita ke Bu Agustin dulu ini Bu. Kita ingin tahu intervensi sensitif. Wah, ini keren bahasanya ya. Maksudnya apa sih Bu Agustin intervensi sensitif untuk penurunan stunting di Kota Pekalongan? Monggo Bu Agustin. Iya, jadi kalau bicara stunting tuh ada dua intervensi ya. Satu spesifik, satu sensitif. Kalau spesifik itu yang berkaitan langsung ya, biasanya secara medis, jadi teman-teman dinas kesehatan yang sudah melakukan selama ini. Nah, yang intervensi sensitif itu di luar intervensi yang sifatnya langsung atau dari sisi medis. Jadi bentuknya bisa terkait pengasuhan ya, edukasi gizi, bantuan sosial ya, dan hal-hal lain termasuk rumah tidak layak huni, ketiadaan jamban, macam-macam ya. Berdasarkan banyak ahli mengatakan terkait dengan upaya-upaya percepatan penurunan stunting, ternyata intervensi spesifik itu hanya 30% loh untuk menyokong upaya-upaya pencegahan percepatan penurunan stuntingnya. Nah, yang intervensi sensitif itu 70%. Lebih banyak ya? Iya, karena itu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah sebetulnya. Jadi hal-hal yang tidak terkait langsung itu ternyata justru besar peranannya di dalam upaya-upaya percepatan penurunan stunting dari sisi, khususnya dari sisi pencegahan kalau di dinas sosial. Jadi itu kenapa di dinas sosial cukup banyak ya tupoksi yang mengatur ya kewenangan untuk bisa intervensi sensitif itu. Salah satunya kalau di bidang P2KB, pengendalian penduduk keluarga berencana itu, kita ada program Bangga Kencana ya. Pembangunan keluarga dan keluarga berencana itu ada terkait edukasi tentang pengasuhan ya. Jadi
WHO pernah menyebutkan bahwa lebih dari separuh orang tua itu tidak efektif dalam pengasuhan. Artinya kita punya PR cukup banyak untuk bisa memastikan orang tua itu memberikan pengasuhan yang efektif ya. Kita tahu kemarin juga direview ya oleh salah satu lembaga dunia bahwa IQ Indonesia itu rata-rata 78,49. Ini kalau di dalam skala Bini itu termasuk kategori yang cukup sangat rendah sebetulnya, hampir terbelakang. Ini banyak faktor, tapi salah satunya selain faktor nutrisi, kita juga punya PR banyak dalam pengasuhan dan terkait edukasi gizi. Jadi programnya biasanya terkait kalau di kita ada bina-bina, ya bina keluarga balita, bina keluarga remaja, itu yang terkait langsung untuk pengasuhan. Itu Mbak Ella, itu dulu. Baik, jadi itu ya bentuk intervensi sensitif yang dilakukan ya di Dinsos P2KB Kota Pekalongan. Tapi masih banyak sebetulnya ya Bu Agustin ya. Karena pagi ini juga Bu Agustin menggandeng kawan-kawan kita dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah Pak Usni, ini kita ingin tahu apa keterkaitan antara bidangnya Pak Usni dengan intervensi sensitif penurunan stunting ini Pak Usni? Ya, terima kasih Mbak Ella. Utamanya kalau di bidang kami itu yang menangani bantuan sosial dari APBN maupun APBD provinsi maupun dari APBD kota. Nah, kaitannya intervensi langsung kita untuk membantu pengentasan stunting itu mulai tahun 2024 ini. Intervensi yang kita lakukan adalah kita menggunakan instrumen verifikasi validasi untuk pendataan pemerlu layanan kesehatan sosial menggunakan instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kalau di instrumen yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi itu sudah ada indikator-indikator yang menilai terkait dengan stunting. Berbeda dengan instrumen sebelumnya yang digunakan oleh kita, itu tidak ada variabel, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkait dengan stunting. Harapannya apa? Harapannya tentu nanti kalau dengan data yang kita miliki dengan variabel stunting itu juga kita tahu nilai-nilainya, sehingga saat kita ingin melakukan intervensi baik spesifik maupun sensitif tadi yang dikatakan Bu Agustis, maka data kita akan lebih komplit. Di samping itu juga nanti tentu kalau kita ingin membuat suatu bantuan sosial mandiri APBD kota yang berbasis untuk data-data yang sudah kita punya itu, tentu rupa bantuan itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak melulu harus beras terus, kan lebih fleksibel lebih gitu fleksibel disesuaikan dengan yang akan kita beri bantuan. Itu pertama. Yang kedua, tentu langkah sensitif yang juga dilakukan oleh teman-teman dari bidang daya linsamsos adalah kita, utamanya adalah teman-teman pendamping PKH, itu juga harus memastikan penggunaan bantuan sosial PKH yang diterima oleh penerima manfaat PKH itu dipastikan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai dia belikan rokok padahal anaknya masih kekurangan gizi. Jangan sampai dia malah plesir padahal anaknya belum bayar SPP. Yang seperti itu kita rutin setiap bulan teman-teman pendamping PKH selalu bertemu dengan teman-teman masyarakat Kota Pekalongan yang penerima manfaat PKH. Mungkin itu dulu Mbak Ella. Baik, jadi sudah ada gambaran ini di bidangnya Pak Usni ya. Kemudian ke bidangnya Pak Wildan ini kita ingin tahu juga bagaimana peran dari rehabilitasi sosial Dinsos P2KB Kota Pekalongan untuk intervensi sensitif penurunan stunting ini Pak Wildan. Silakan Pak Wildan.
Ya, terima kasih Mbak Ella. Sesuai nama bidangnya, kami di bidang rehabilitasi sosial, yaitu untuk pemulihan berarti ya, kemampuan mungkin secara fisik, secara pemenuhan kebutuhan hidup, secara ekonomi kan gitu ya. Di kami memang untuk khusus penanganan stunting memang belum ada, karena kami baru untuk penyempurnaan data yang dilakukan oleh Pak Husni dan juga dari Bu Agustin kemarin baru selesai PK24 ya Bu. Nah mungkin itu dari data PK24 dan data DTKS yang diupdate tahun ini, nanti rencananya mau disinkronkan nanti. Dari data tersebut nanti akan muncul secara spesifik kebutuhan dari masyarakat yang kurang mampu, terus apa-apa yang dibutuhkan, termasuk nanti mungkin sampai dengan alat bantu yang spesifik kan seperti itu. Nah, di kami memang di bidang rehabilitasi sementara untuk jaminan hidup atau bantuan jaminan hidup yang berupa sembako, karena memang sampai dengan saat ini kami masih konsentrasinya di itu, belum spesifik nanti kebutuhan sampai nutrisinya kan gitu. Itu kami sementara masih untuk lansia dan penyandang disabilitas. Tidak menutup kemungkinan mungkin penyandang disabilitas ada yang stunting juga karena kondisinya kan gitu ya, dari lahir, karena penyandang disabilitas ini kan tidak terbatas umur. Jadi kalau lansia kan kami berarti usia 60 ke atas baru kita intervensi dari bansos tersebut. Nah, nanti untuk tadi yang disampaikan Pak Husni, dari teman-teman pendamping PKH tiap bulan ada pertemuan kelompok. Nah, itu nanti dari pertemuan kelompok tersebut yang mendapatkan bantuan didampingi gitu ya, didampingi. Nanti juga teman-teman pendamping PKH ini di kami juga sebagai, kalau di kepolisian itu intel gitu ya, jadi informan lah. Jadi nanti kalau ada jadi nanti kalau ada informasi dari para KPM penerima bansos itu, ada yang menyampaikan bahwa ada anak lahir misal dengan kecacatan terus butuh alat bantu tertentu gitu. Apabila kami tidak bisa memenuhi dari APBD, kebetulan Kota Pekalongan merupakan wilayah kerja dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Jadi sentra ini adalah salah satu satker dari Kementerian Sosial. Jadi mereka juga menyediakan beberapa bantuan seperti alat bantu bisa macam-macam. Sedangkan kami di APBD sementara ini baru ke alat bantu jalan, yaitu kursi roda. Sedangkan kalau di sentra ada alat bantu dengar, terus kursi roda sampai dengan kursi roda CP anak kalau memang membutuhkan, terus ada walker dan lain-lain. Juga ada pemenuhan hidup layak, salah satunya itu pemenuhan nutrisi. Nah, jadi nanti dari teman-teman pendamping kalau ada informasi yang seperti itu, nanti kami datanya kami keep. Nanti ketika kami koordinasikan dengan sentra dan bisa dipenuhi, nanti akan kami tindak lanjuti. Tentunya dari informasi tersebut harus kami asesmen dulu langsung ke lapangan. Biasanya teman-teman PKH otomatis ketika mendengar terkait hal tersebut langsung ditindaklanjuti, nanti reportnya langsung ke Pak Husni. Pak Husni nanti koordinasikan dengan bidang kami. Mungkin itu dulu Mbak Il. Oke, baik. Nah, kalau kita simpulkan tadi dari Bu Agustin, kemudian Pak Husni dan Pak Wildan, saling keterikatan, dan tapi sepertinya ada yang berbeda di tahun 2024 ini ya Bu Agustin ya. Lebih spesifik nanti ke stunting gitu ya. Untuk beberapa peraturan tadi termasuk pendataan. Iya, kebetulan ke arah situ ya. Iya, karena kabitnya baru juga kan. Kabitnya baru gitu kan, dan ahlinya itu ya. Jadi datanya mungkin dikhususkan bisa gitu. Jadi kita sudah memperbincangkan, karena stunting itu menjadi prioritas nasional. Itu tidak mungkin kita jalan sendiri. Ini kebetulan di internal, tapi dengan dinas lain, dengan organisasi lain juga
kita lakukan melalui rapat rakor TPPS kan. Jadi mungkin sebagian ini Bella sedikit tadi karena Pak Bidan nyampein tentang ada bantuan-bantuan yang kaitannya untuk misalnya kursi khusus untuk CP gitu-gitu ya. Jadi kalau sudah jadi stunting itu sebenarnya cukup bisa ditangani saat sebelum 2 tahun ya, upaya yang strategisnya. Setelah 2 tahun itu relatif tidak bisa banyak dirubah. Jadi stunting itu kan sebenarnya tinggi badan seorang anak di bawah ya, tinggi badan untuk seusianya. Nah persoalannya bisa karena kurang nutrisi, edukasi, gizi dan sebagainya. Nah kalau sudah kejadian ini berarti kan upaya penanganan tuh. Kalau misalnya ternyata kurang nutrisi sejak di kehamilan, kemudian lahir ternyata special child ya, jadi anak-anak yang butuh untuk dibantu dari sisi handicapnya dan ada kalau istilah di Pak Bidan kecacatan. Itu negara sudah menyediakan fasilitas itu, dan ini angkanya di Pekalongan melalui beberapa klinik tumbuh kembang atau di Dinkes itu ada rumah singgah gizi, dan yang kita secara periodik melalui Minilog itu data anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus itu di Pekalongan relatif tinggi ya. Jadi ini perlu diperhatikan karena nanti mereka juga butuh pendidikan khususnya. Jadi nggak bisa kemudian karena mereka ada sesuatu keterlambatan di tumbuh kembang, kemudian negara nggak hadir, itu sangat tidak adil gitu. Jadi di bidang itu kalau masyarakat membutuhkan seperti itu ada. Nah selama ini mungkin banyak yang tidak cukup memahami bahwa beberapa alat bantu termasuk hearing aid ya, bantu dengar. Jadi kalau misalnya mengalami tunarungu misalnya atau tunadaksa, bahkan mungkin difabel yang lain, kelompok-kelompok difabel itu juga ada di Pekalongan dan di binaan di Dinsos gitu. Itu yang mungkin masyarakat penting. Nanti mungkin kalau di Pak Husni mungkin yang banyak masyarakat nggak tahu tentang PKH sih, banyak yang usul gitu, nggak tahu nanti Pak Husni penjelasannya gimana. Saya sering ditanyain sudah usul gitu, makanya kita sering berbincang secara internal sebenarnya mekanismenya seperti apa sih, kok banyak yang usul tapi nggak bisa masuk gitu-gitu, atau ada syarat-syarat khusus misalnya harus lewat kabitnya popie gitu. Termasuk juga tadi pendataan P24 untuk menyingkronkan DTKS itu deh ya. Nah kalau pendataan PK24 itu teman-teman PKB ya, pendataan keluarga istilahnya ya, PK24 itu pendataan keluarga. Tapi itu saling berkaitan tidak nantinya ini? Nah ini makanya karena ini fresh semua dikaitkan. kita suka mengaitkan gitu ya? Iya, kita berpikir nggak mungkin kita tuh jalan sendiri untuk nanganin satu isu, apalagi ini prioritas nasional ya. Kita coba secara internal dulu biar clear gitu tentang data. Jadi PK24 itu secara periodik dilakukan verifikasi rutin setiap tahun oleh teman-teman PKB kan, 5 tahun sekali baru pendataannya ya. Jadi ini verifikasinya dilakukan. Nah kemarin saat sebelum melakukan itu kita diskusi bareng-bareng kira-kira yang bisa dimasukkan menjadi pertanyaan-pertanyaan tambahan yang itu juga nantinya akan yang sedang dilakukan oleh tempat Pak Husni bidangnya itu Verlab lapangan data. Jadi data itu kalau bisa sekali jalan tuh banyak yang itu Pak Husni atau gimana? Ya. Boleh tahu Bu Agustin kira-kira contohnya apa yang kemarin belum sempat masuk di pertanyaan ke warga dan sekarang sudah ada apa ini? Apa misalnya Pak Husni kemarin inget nggak? Jadi instrumen-instrumen terkait PK24 itu kan tentang identitas, pekerjaan, terus kemudian punya balita enggak, gitu-gitu ya, punya jamban enggak, punya yang di PK24 itu detail lah nama-nama yang kita butuhkan, ikut KB enggak, gitu-gitu ya misalnya ya. Nah itu di data Pak Husni yang dibutuhkan apa, itu sekaligus dimasukkan. Nah, itu detail sih ya. Lebih detail dari yang sebelumnya berarti ya. Ya mungkin itu harus dibuka lagi karena banyak banget kan yang harus nanti diidentifikasi di lapangan gitu. Baik, dan pagi hari ini kita juga membuka kesempatan ya bagi warga Pekalongan dan sekitarnya untuk bertanya-tanya langsung ke kawan-kawan kita di pagi hari ini yang hadir di studio Radio Kota Batik. Kita jeda dulu Bu Agustin, Pak Husni dan Pak Wildan. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali untuk obrolan bersama kawan-kawan kita dari Dinsos P2KB Kota Pekalongan.
Dalam rangka penurunan angka pengangguran dan membuka kesempatan kerja bagi warga Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan menyelenggarakan Job Fair tahun 2024. Monggo warga Kota Pekalongan untuk menghadiri Job Fair yang akan digelar pada hari Selasa dan Rabu atau tanggal 10 dan 11 September 2024 bertempat di Hotel Khas di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 24 Kota Pekalongan. Pada Job Fair tahun ini, kami melibatkan 50 perusahaan yang akan membuka lowongan kerja sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Tersedia lebih dari 1.000 lowongan kerja. Masuk lokasi Job Fair dan mendaftar bursa kerja gratis tanpa dipungut biaya. Mulailah masa depan cerah kamu, bangun karir bersama kami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Nyambut gawe saiki angel ra karuan. Mes, pernah ekonomi sepi kaya iki apa bisnis opo kiye sing bisa untung gede? Opo adol rokok bodong bae po, Mes? Apa, Mis? Adol rokok bodong? Hati-hati, Mis. Kuwi ana sanksi hukume. Mosok, Mes? Opo kaya kuwi ya ah? Kuwi hukumane bisa maksimal di penjara nganti 5 tahun, Mis. Sebab adol rokok bodong tanpa cukai kuwi bisa ngrugokke negara. Sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, atas pelanggaran ketentuan berupa pengedaran rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 1 hingga 5 tahun dan atau pidana denda 2 kali nilai cukai hingga 10 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pajak cukai rokok dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena cukai rokok dari kamu untuk membangun negeri. Mari kita gempur rokok ilegal. Pocokan sebentar lagi. Mau beli emas, duitnya belum ngumpul. Alah Yu, pengen beli emas kok nyanyi-nyanyi tok. Lah terus gimana Yu? Lawang belum cukup duitnya, ya nyanyi dulu aja wes. Tak kasih info Yu. Saiki kalau mau beli emas bisa dicicil. Jadi nggak usah nunggu uang kumpul dulu baru beli. Bisa-bisa harganya naik lagi. Masa beli emas bisa dicicil? Caranya piye Yu? Lewat jasa Gade Syariah Kospin Jasa Yu. Untuk perhiasan sampean bisa langsung milih di toko emas manapun. Nanti yang proses belikan dari jasa Gade Syariah Kospin Jasa. Setoran tiap bulan tetap meski harganya naik. Lah, untuk yang cicilan logam mulia, lagi ada promo DP juga loh Yu. Oh, ya wes, ayo aku diantar ke Jasa Gade Syariah saiki. Jasa Gade Syariah merupakan anak perusahaan dari Kospin Jasa. Dan saat ini, Jasa Gade Syariah memiliki 20 kantor unit yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah. Di antaranya, unit Pekalongan, Jalan Dr. Cipto nomor 88 Poncol, Kota Pekalongan. Unit Wiradesa, Jalan Maijen S. Parman nomor 16 Wiradesa atau sebelah timur Kospin Jasa Wiradesa. Unit Kedung Wuni, Jalan Raya Kedung Wuni, Gembong atau Kospin Jasa Kedung Wuni. Beli emas bisa dicicil. Syarat mudah, cukup dengan KTP dan DP 20% untuk perhiasan dan 10% untuk logam mulia. Angsuran tetap sesuai syariah. Bisa pilih model perhiasan di toko emas mana saja, tanpa survei, bisa dilunasi dipercepat tanpa penalti. Dan buat Anda yang butuh dana cepat, Jasa Gade Syariah juga menerima gadai emas, baik emas muda maupun emas tua. Proses cepat langsung cair tanpa survei. Ujroh murah mulai 0,05% per hari. Biaya administrasi mulai Rp0, sesuai syariah, barang dijamin aman, gratis cuci emas. Jasa Gadai Syariah, solusi tepat berlipat manfaat. Pokoknya komplit welit gendeng seng Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep saiki kita. Kuwi iklan TWL po. Iya, TWL Pantai Pasir Kencana. Lah, rego tiketnya piro saiki?
Lah kuwi mau jare nek dino Senin tekan Kemis cuma 15.000. Terus nek pas weekend utawa Jumat tekan Minggu regane 20.000. Lah nek nggo pelajar utawa mahasiswa koyo dhewe kuwi ono rega khususé apa ora? Yo mesti ono ra. Lah piye? Dhewe sidone ngatake acara ning kono bae po. Cocok. Selain panggonane pedhek, wahanane juga oke. Terus ya kuwi rega tiketnya ya murah. Apa maneh kanggo pelajar koyo dhewe. Di pantai pasir kencana, oh indahnya bersama kita. Hayo berkunjung ke Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan. Tunggu apa lagi? Selain tempatnya nyaman, di sana juga banyak wahana permainan yang disiapkan serta ada harga khusus untuk anak-anak ataupun pelajar hanya dengan menunjukkan kartu pelajar. Datang dan nikmati hari ceriamu hanya di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka dari jam 6:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Bahagia bersama di Pasir Kencana. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif. Baik kawan, pagi ini kembali kita lanjutkan ngobrol pagi bersama kawan-kawan Dinsos P2KB Kota Pekalongan membahas tentang intervensi sensitif melalui dukungan dan bantuan sosial percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan bersama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Ibu Nur Agustina, Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pak Ahmad Husni, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pak Wildan Syuhat. Nah Pak Husni, Pak Wildan dan Bu Agustin, pagi ini ternyata ada pendengar kita yang sudah bergabung. Mungkin langsung saja ya kita bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat pagi, saya ketemu dengan Mbak Linda di Panjang. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya. Menanyakan untuk pendataan bantuan itu apakah ada pembaruan data masyarakat yang kurang mampu? Karena menurut saya bantuan masih kurang tepat sasaran dan upaya apa yang akan dilakukan agar bantuan itu tepat sasaran? Bidangnya Pak Usni mungkin ya? Ini ya. Monggo Pak Usni, silakan Pak Usni. Ya, terima kasih Mbak siapa? Linda. Mbak Linda dari Panjang. Ini pertanyaan yang sangat bagus, tentu mencerminkan yang bertanya pasti cerdas juga. Begini ya Mbak Linda dan teman-teman semua pendengar maupun pemirsa di RKB, kalau kita lihat data kesejahteraan sosial atau data fakir miskin DTKS di Kota Pekalongan itu ada 180.000 jiwa. Sekian lebih. Itu lebih dari 50% jumlah penduduk Kota Pekalongan. Padahal data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS dan ini data resmi yang diakui oleh pemerintah atau oleh negara itu hanya 21.000 sekian. Sehingga ada selisih 159.000 sekian data yang masuk dalam data kemiskinan tetapi tidak diakui oleh negara. Karena tadi negara itu hanya mengakui data yang dikeluarkan oleh BPS. Sehingga apa? Sehingga jumlah anggaran bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah pun sebetulnya hanya untuk maksimal 21.000 jiwa itu. Kenyataannya di Kota Pekalongan bagaimana? Kenyataannya di Kota Pekalongan itu anggaran yang disediakan oleh Kemensos itu kisarannya kalau kita total hanya sekitar 18.000 jiwa yang bisa mendapatkan bantuan sosial dari APBN, itu PKH, BNPT, PPI dan sebagainya. Nah, maka yang paling penting di situ seperti yang dikatakan itu harus ada pendataan ulang. Kita kalau terkait dengan data manusia, karena data manusia itu sangat dinamis,
maka sebetulnya idealnya 3 bulan sekali dilakukan pendataan ulang. Idealnya, tetapi itu tidak mungkin karena jumlahnya banyak, anggarannya juga besar, maka ya minimal kita 1 tahun sekali kita mengadakan verifikasi, validasi ulang. Nah, apakah kalau sudah dilakukan verifikasi dan validasi ulang itu maka masalahnya akan selesai? Tidak juga. Nah, saat hasil verifikasi, validasi yang kita lakukan itu kemudian sudah bisa menghasilkan data yang valid, maka harus ada pengusulan penidaklayakan. Kalau tidak ada yang diusulkan penidaklayakan, maka yang diusulkan baru itu tidak akan pernah masuk untuk mendapatkan bantuan. Karena tadi jumlahnya bantuan sosialnya itu jauh lebih kecil daripada data kemiskinannya. Nah, ini yang terkadang susah dilakukan dari tingkat bawah. Pak RT kalau mau mengusulkan penidaklayakan wedi dijengkeli. Harusnya dijelasin penidaklayakan itu gimana maksudnya? Jadi penidaklayakan itu begini, setelah ada hasil verifikasi validasi ataupun tidak ada hasil verifikasi validasi, tetapi di situ di lingkungan itu ada orang yang sudah mampu masih mendapatkan bantuan sosial, maka masyarakat itu atau dia sendiri atau masyarakat di situ bisa mengusulkan supaya itu tidak usah dikasih bansos karena sudah mampu. Ini loh yang harusnya dikasih. Nah, biasanya yang masuk itu ini loh yang layak dikasih, tetapi yang penidaklayakan tidak pernah muncul. Nggak pernah usul. Saya sudah nggak perlu dapat lagi nih, saya sudah mampu gitu. Nggak ada ya. Kalau dari perorangan itu menurut saya apalagi masalah itu ya, masalah supaya tidak mendapatkan bantuan, yang ngurus-ngurus administrasi lainnya saja kalau kan malas pasti. Jadi wajar kalau dari orangnya yang sudah mendapat bantuan kemudian mengusulkan untuk tidak dilayakkan, itu tidak akan, kecuali kalau dia PNS, dia jadi anggota dewan, dia jadi itu yang kemudian kalau dia itu swasta ya paling tidak akan pernah mengajukan penidaklayakan. Tetapi masyarakat di situ itu berhak untuk mengusulkan penidaklayakan. Lurah itu mempunyai kewenangan. Nah, biasanya lurah kemudian mengundang masyarakat, RT-nya dan sebagainya. Tetapi kalau di level itu tidak berani menidaklayakkan mendapat bantuan sosial, maka yang benar-benar miskin yang belum pernah dapat itu tidak akan pernah dapat karena kuotanya itu terbatas. Sudah ada isinya. Kalau tidak ada yang keluar, tidak ada yang bisa masuk. Kayak masuk lift itu kan. Nah, kalau di lift itu naik turun padahal sudah sampai di lantainya tidak mau keluar, ya tidak ada orang yang nunggu di lift itu bisa masuk. Nah, ini sebetulnya yang penting. Kesadaran dari masyarakat. Kalau memang butuh, misalkan kalau wong iki terlalu ndablek, kalau kita itu berani memviralkan juga bisa, itu pasti akan ditindaklanjuti nanti. Rumahnya difoto, mobilnya, motornya 5. Jadi sebetulnya usulan-usulan yang baru itu hanya masuk ke daftar tunggu. Kalau tidak ada usulan penidaklayakan. Waiting list ya maksudnya. Betul. Padahal waiting listnya berapa tadi? 159.000. Iya. Jadi kayaknya sepanjang umur ya. Makanya sebetulnya langkah yang utama adalah mengusulkan penidaklayakan bagi orang-orang yang memang sudah tidak layak atau sudah mampu, untuk memberikan kesempatan bagi yang lainnya, saudara-saudara kita yang benar-benar sangat membutuhkan. Itu lewat Pak Lurah berarti ya? Ya, kewenangan ada di tingkat kelurahan, kemudian juga ada di tingkat kota maupun ada di tingkat nasional. Iya. Berarti selama orang tersebut belum mau mundur dari mendapatkan bantuan, yang lain nggak bisa. Yang lain tidak bisa ya? Atau mungkin ada ketegasan dari bidangnya Pak Usni nanti?
Atau seperti apa, monggo? Kalau kita hasil verbal, kemudian kita nyatakan mampu, ya, hasil verbal itu ternyata mampu, itu kemudian kita kasihkan data itu kepada teman-teman di kelurahan, karena harus ada lewat mekanisme musyawarah kelurahan atau surat pertanggungjawaban mutlak dari lurah. Nah, kuncinya sebetulnya di situ, musyawarah kelurahan. Itu kan yang diundang masyarakat. Kalau masyarakatnya saja tidak mau mengakui bahwa orang itu sudah mampu sehingga tidak layak, kemudian kalau di tingkat kota menitiplayakkan, itu akan terjadi ketegangan sosial yang tinggi. Gejolak di bawah ya. Data di soko-soko, kita masyarakat butuh, aku ngomongin kita itu masih butuh. Dan sosok roh beura, maka sebetulnya data dari bawah itu sangat penting, krusial. Begitu Mbak Ella. Baik. Nah, jadi upayanya itu tadi ya, berarti ya, kembali mengajak masyarakat yang merasa mampu, yo monggo mundur gitu ya. Di samping itu yang lain, masyarakat di situ yang melihat ada masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan, jangan ragu-ragu untuk mengusulkan menindaklayakkan demi keadilan tetangganya di situ yang sangat membutuhkan, yang layak dibantu, tetapi tidak bisa dibantu gara-gara yang tidak layak mendapat bantuan. Ya, baik, Mbak Linda dipanjang, semoga jawaban dari Pak Husni ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Linda pagi hari ini. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, Mbak Widi di Benden, siang Mbak mau tanya, kalau ODGJ yang perlu pengobatan sendiri, apakah Pekalongan sudah menyediakan, Mbak? Terima kasih. Pak Wildan, mungkin ini bidangnya rehabilitasi sosial ya, Pak ya? Monggo Pak Wildan. Ya, terima kasih Mbak Ella. Tadi siapa Mbak? Mbak Widi. Iya Mbak Widi, terima kasih banget ini. Karena ODGJ itu harus dilindungi ya, harus periksa rutin juga. Ini pertanyaannya bagus, berarti beliau sangat peduli ya dengan ODGJ. Mungkin bukan keluarganya atau mungkin tetangga dan kawannya misal. Untuk kami di Dinsos ada RPSBM. Memang kalau PM kami yang di rumah singgah itu kalau untuk periksa kami kerjasama dengan RSUD Bendan. Tapi kayaknya di Rumah Sakit Junet juga punya ini dokter jiwa ya. Itu jadi mungkin bisa langsung ke sana. Atau misalkan mau konsul, boleh nanti ke Dinsos, ketemu sama petugas pelayanan di SLRT. Itu nanti biar kami koordinasikan dengan TKSK. Kalau Bendan berarti ikutnya Kecamatan Pekalongan Barat, nanti ada Mas Agung biar detail di lapangan bagaimana nanti perlu diintervensi, bagaimana nanti biar kami bantu untuk penyelesaiannya. Sudah pernah kejadian seperti ini Bapak? Mungkin dari bidangnya Pak Wildan mengajukan ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Oh iya, jadi nanti kalau sudah di asesmen sama TKSK, nanti kawan-kawan TKSK akan mencarikan untuk intervensinya. Misalkan perlu dirujuk ke rumah sakit jiwa atau nanti kebutuhan persyaratannya apa. Kalau misalkan kok ternyata terlantar, tidak ada keluarganya, nanti bisa dikirim ke RPSBM. Kami tinggal di sana dulu, nanti kami carikan panti atau mungkin misal harus ke rumah sakit jiwa ya nanti akan kami usahakan bisa sampai dengan rumah sakit jiwa. Iya, baik Mbak Widi, terima kasih di Bendan sudah bergabung di pagi hari ini. Dan untuk kawan-kawan masih ada waktu ya, sekitar 10 menit lagi untuk Anda bisa bergabung bertanya-tanya langsung ke narasumber kita di pagi hari ini. Silahkan bisa manfaatkan 0855420912 atau langsung di 424474 ataupun melalui chat YouTube kami yang saat ini kita siarkan langsung di Radio Kota Batik Pekalongan. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi kembali kita akan lanjutkan untuk obrolan di pagi hari ini. Bagi Anda nasabah PT BPR BKK Kota Pekalongan bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah melalui gebyar undian tabungan dan deposito sebagai wujud apresiasi atas kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan hadiah utama sepeda motor Honda Vario 160, motor listrik Unify 33 S Pro, sepeda listrik Solo XG10. Selain itu, masih ada beberapa hadiah lainnya seperti TV, lemari S1 pintu, mesin cuci, sepeda gunung, kipas
angin, air fryer, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Acara pengundian tabungan dan deposito akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 di Hotel Davam Pekalongan dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Batik TV Official. PT BPR BKK Kota Pekalongan merupakan bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan, bank terpercaya yang diawasi oleh OJK dan aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. BPR BKK juga menyediakan produk tabungan yang beragam, mulai dari Tamades, Tabunganku, Simpanan Hari Raya, Sikurban, Tabungan Umroh, dan deposito yang kompetitif. Selain itu, BPR BKK juga menyediakan layanan produk kredit yang murah dan mudah prosesnya. Dengan moto kesuksesan nasabah adalah prioritas kami. Informasi lebih lanjut, hubungin PT BPR BKK Kota Pekalongan dengan alamat Kantor Pusat di Ruko Puri Hinggil Townhouse, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto dengan telepon 0285 428008. Untuk kantor kas, Ruko Gama Plaza nomor 6, Gajah Mada depan Hotel Horizon Pekalongan dengan telepon 0285 431706 serta di Pasar Grogolan Baru Blok Perbankan nomor 2 Kuripan Lor, Pekalongan dengan telepon 0285 4498011. Tunggu apa lagi? Ayo segera buka rekening dan tingkatkan saldo Anda. Siapa kue, Mat? Lagi ya sih, weruh dhewe. Si masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana reklame. Orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755. Atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Jiana, bar plesir yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh-haduh. Yo lempoh tok. Lah terus nandi? Museum Batik Baira. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya api. Pokoknya ora kalah karo kono-kono. Ya wes ah, les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi koyo opo sing pingin kowe reti? Yo koyo hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi, koyo bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ono sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah,
Nek pancen pingin reti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Info hari ini. Kita di info hari ini. Dilansir dari CNN Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level 15.467 rupiah per dolar Amerika Serikat di Senin pagi. Mata uang Garuda melemah 90 poin atau 0,59% dari perdagangan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia kompak berada di zona merah. Baht Thailand melemah 0,01%, peso dari Filipina melemah 0,60%, won Korea Selatan melemah 0,05%, dan dolar dari Hong Kong melemah 0,1%. Demikian info hari ini bersama Vita. Nantikan info hari ini selanjutnya di jam 11 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Kembali kita lanjutkan untuk obrolan pagi hari ini kawan tentang intervensi sensitif melalui dukungan dan bantuan sosial percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan. Bersama narasumber kita Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Ibu Nur Agustina, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pak Wildan Zuhad, dan juga Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pak Ahmad Husni. Nah Bu Agustin, Pak Husni dan Pak Wildan, pagi ini kembali ada beberapa warga yang bergabung menanyakan tentang bantuan sosial ini, berarti bidangnya Pak Husni lagi nih. Pak Maksum di Simbang mau tanya, kriteria yang dapat bantuan sosial itu yang seperti apa Pak? Sepertinya semua orang sekarang kan punya motor, nah apakah ini juga termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan? Terus biasanya kan ada juga masalah kerjaan, buruh kuli yang tidak menentu 1 minggu full kerja, bagaimana? Terima kasih, monggo Pak Husni. Sebetulnya yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu kriteria lengkapnya atau pembagian klasifikasinya itu ada 21 orang yang itu dikatakan sebagai pemerlu layanan kesehatan sosial. Ada anak terlantar, disabil, kemudian lansia, kemudian tetapi sebetulnya yang paling besar dari 21 jenis yang perlu layanan kesehatan sosial itu, paling besar itu kriterianya itu yang masuk ke fakir miskin. Nah, kalau kita mengacu definisi miskin yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dari Badan UNESCO, nah, itu kalau orang itu pengeluaran per bulannya per orang
kurang dari 528.000, maka itu kategori miskin. Maka kalau begitu dia berhak mendapatkan bantuan sosial. Nah, tentu kriteria itu kemudian tidak bisa kita jadikan kriteria tunggal yang kita elaborasi menjadi data fakir miskin, karena tadi seperti yang kalau penghasilannya itu tidak menentu, kadang sekarang kerja, terkadang tidak, tetapi kerjanya maklar, sekali kerja dapat untungnya 2 miliar. Nah, tentu kan itu tidak bisa itu di kategorinya yang seperti itu. Maka itu kemudian di breakdown ke dalam variabel-variabel atau pertanyaan-pertanyaan yang lengkap. Hampir ada 86 pertanyaan, mulai dari pekerjaannya apa, kemudian tempat tinggalnya itu milik siapa, kemudian kalau itu milik sendiri atau numpang itu kemudian kondisi bangunannya seperti apa, lantainya apa, atapnya apa, kemudian apakah mempunyai WC, kalau mau buang air harus di rumah atau harus ke WC umum atau harus ke sungai, kemudian jumlah anggota keluarganya berapa, yang sudah bekerja berapa, yang masih sekolah berapa, komplit, apakah ada yang mempunyai penyakit kronis, kalau dia penerangan itu menggunakan lampu apa, listrik apa-apa, kemudian kalau menggunakan listriknya listrik sendiri apa listrik tetangga, apa listrik orang tua, kalau listriknya sendiri kapasitasnya berapa, apakah 450, komplit. Jadi sebetulnya kriterianya komplit. Kalau tadi pertanyaannya, apakah kalau punya motor itu mendapat apa tidak? Pertanyaannya juga kembali, motornya itu motor apa? Kemudian digunakan sebagai apa? Kalau seperti saya motornya itu motor koleksi ya tentu tidak berhak mendapatkan bantuan. Tapi kalau motor itu motor butut, itu satu-satunya sarana yang harus dia gunakan untuk dia bekerja. Dan hasil kerjanya itu masih kurang, sehingga dia masih dalam kategori miskin, ya tetap dapat. Jadi tidak ansih ada motor atau tidak, tetapi di situ harus didalami data-data lebih komplit. Itu ada lagi pertanyaan sambungannya? Iya, itu sudah termasuk sih Pak. Punya motor apakah masuk kriteria atau tidak? Nah tergantung tadi ya bagaimana verifikasi di lapangan. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Didi di Tirto, matur nuwun sudah bergabung, mau tanya Mbak Ella dan Bapak Ibu narasumber, untuk warga yang punya keterbatasan fisik atau mental dan hanya tinggal sendiri, apakah itu masuk mendapatkan bantuan atau ada alternatif untuk warga tersebut, Pak? Monggo, ini bidangnya Pak Usni atau Pak? Saya dulu, nanti cabut ke bidang. Oke, keterbatasan fisik atau mental dan tinggal sendiri, Pak? Ya, itu sangat menjadi prioritas. Itu banyak hal yang bisa kita upayakan supaya dia bisa mendapatkan bantuan sosial. Kalau bisa nanti kita dikasih alamat lengkapnya. Kalau bisa juga sama NIK biar kita langsung tindak lanjuti. Kita nanti terjunkan teman TKSK ke sana. Kita lihat kebutuhannya dia apa. Kemudian juga apakah ada keluarga sebetulnya yang masih bisa membantu. Kemudian tetangga, nanti kalau itu bisa informasinya, ya alamatnya, gitu ya. Nanti Pak Wildan menambahkan. Oke. Untuk yang punya keterbatasan fisik atau apa tadi, Mbak? Mental. Oh iya. Oke, kalau bantuan di bidangnya Pak Usni ya tadi sudah dijawab terkait mungkin untuk rehabilitasinya itu kalau memang tidak ada keluarga nanti bisa kita tampung di RPSBM, sementara yang penting bisa aktivitas sehari-hari ya. Karena kalau di sana kan tidak ada tim medis, sehingga kalau punya penyakit tertentu kronis sehingga kami belum berani untuk menerima karena harus dipantau secara mendalam kan penyakitnya. Nanti seperti yang disampaikan Pak Usni tadi, mohon untuk
kalau memang warga Kota Pekalongan nanti informasikan saja identitasnya, alamatnya komplit, nanti biar kami sama tim untuk verifikasi di lapangan apa-apa yang dibutuhkan nanti untuk akan segera kami tindak lanjuti. Mungkin itu Mbak Ella. Kemudian pertanyaan berikutnya ini mengenai kesehatan UHC ini Pak. Mungkin Dinas Kesehatan ya? Iya, bidang kesehatan. Nggak apa-apa ya. Dari Pak Yudi menanyakan, Pak Husni mau tanya untuk bantuan kesehatan di Kota Pekalongan apakah sudah menyakup seluruh masyarakat Pekalongan, Pak? Karena informasinya Kota Pekalongan sudah UHC. Kalau untuk warga Pekalongan tapi di luar Kota Pekalongan apakah masih dapat menerima manfaat itu? Oh, jadi tinggalnya di luar Kota Pekalongan tapi sebetulnya warga Kota Pekalongan, Pak Husni. Bisa tidak tercover UHC? Pertama, kalau UHC itu syaratnya dirawat di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekalongan dan bersedia di kelas 3. Itu ya. Kemudian dan warganya, kalau rumah sakit luar kota yang bekerja sama Pemkot kayaknya nggak ada. Jadi ya kalau dirawatnya di Kota Pekalongan, rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota dan bersedia di kelas 3 itu bisa UHC. Baik, meskipun Bapak ini tinggal di Pemalang ini ya, tapi warga Kota Pekalongan bisa ya? Tinggal di Pemalang kok nggak pindah ke Pemalang, sehingga bisa di UHC di Pemalang dan berobat di Pemalang. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yudi matur nuwun sudah bergabung di pagi hari ini, dan itu beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dan Bu Agustin bagaimana, mau lanjut sampai jam berapa kita? Udah ini pasti menarik karena informasi ini kan jarang ya diketahui oleh masyarakat terkait data kemiskinan, kemudian bantuan-bantuan sosial. Menarik lagi tentang rehabilitasi sosial karena banyak ya yang masyarakat butuh. Jadi mungkin nanti next bisa disambung lagi ya Pak Husni, Pak Widan ya untuk tema yang terkait bantuan. Tapi mungkin untuk ini aja sih Mbak Ella. Sebetulnya kalau dari kita itu tadi yang kaitannya apa namanya ODGJ ya. Iya. Itu sebetulnya untuk rawat sekarang itu ada rumah sakit punya banyak program home care kan. Jadi bisa dijemput di rumah juga. Jadi tidak harus juga semua diserahkan oleh pemerintah ya. Swadaya masyarakat itu juga penting dibangun sih, karena sekarang banyak komunitas-komunitas yang siap bantu untuk melakukan pemeriksaan atau apa atau bahkan bantuan finansial untuk beberapa anggota masyarakat yang mengalami kecacatan atau sakit degeneratif berat gitu-gitu. Jadi sebetulnya itu juga harus dibangun ya, karena kalau semuanya misalnya di RPSBM juga kapasitasnya terbatas dan tidak bisa selamanya di sana. Jadi ada beberapa kasus juga yang akhirnya itu oleh warga sekitar tetap memberikan support untuk hariannya gitu, bahkan untuk tata laksananya itu juga penting. Ya, baik. Pak Husni menambahkan, Pak Wildan menambahkan? Cukup ya. Baik. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin nanti kita akan ini mengenai pendataan sih Pak, pendataan ekonomi yang mapan bagaimana dan seperti apa. Mungkin terima kasih sudah bergabung, tapi kami akan sampaikan nanti ke narasumber ya. Kita akan jawab nanti via WA. Terima kasih untuk Pak Abbas Dicomal yang sudah bergabung dan pendengar-pendengar yang lainnya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Bu Agustin, Pak Husni dan Pak Wildan matur nuwun untuk waktunya sudah hadir di studio Radio Kota Batik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Iya, kawan, jadi pemerintah Kota Pekalongan memang cukup serius ya menyikapi kasus stunting, karena pencegahan anak stunting menyangkut masa depan bangsa, sehingga pencegahan stunting ini merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pagi ini terima kasih untuk Anda yang sudah setia bergabung di Dialog Kota Batik. Saya Ella pamit undur diri dulu dari Talkshow bersama Dinsos P2KB pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, selepas ini kita akan ketemu lagi tetap di FM 91,2 ataupun Anda yang mendengarkan siaran kita via streaming di rkb.pekalongankota.go.id.